Ternyata udah dari dulu membuli si Hasan ini dan beserta adiknya juga ya. Wardi mungkin lebih hebat lagi daripada Hasan ya. Akui saudara Hasan itu selalu merendah. Matanjar ini menempeleng Hasan ini waktu ada pertandingan bola voli. Kenapa Hasan yang disuruh mengontrol emosi terus gitu? Padahal dia sudah mengontrol emosi berkali-kali. Ini harus jadi pertimbangan kepolisian bahwa Hasan ini harus menceritakan pembulian-pembulian apa yang dia alami sebelum ini semua terjadi. Mau ikut gerakan saya, bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi. 49 KUHP itu menyebutkan barang siapa yang terpaksa nih bisa tidak dipidana. Jadi kalau Werdi mungkin menurut Letsko masih bisa digunakan pasal 49 KUHP karena dia melihat ada serangan, ancaman itu kepada saudara sendiri gitu. Gerakan untuk bebaskan Hasan dan Wardi ternyata udah dari lama dibully sama Matanjar. Waduh, hai apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, siapa mau ikut gerakan bebaskan Hasan dan Wardi? Nah, jadi ada pengacara yang ingin membuat gerakan bebaskan Hasan dan Wardi karena dia nih nggak bersalah sepenuhnya ya. Nah, jadi kalian gimana? Udah siap bagi pembela Hasan? Maukah Hasan dibebaskan? Nah, dan juga ternyata ada kabar Matanjar ini ternyata udah dari dulu membuli si Hasan ini dan beserta adiknya juga ya. Wah, ini makanya banyak orang yang bilang Hasan kan harusnya bisa mengontrol diri. Kontrol diri dong Hasan, jangan berlebihan. Ternyata udah dari lama dibully dan udah dari lama katanya Hasan ini mengontrol dirinya sendiri. Waduh, aja kita bahas aja guys. Seperti yang kita tahu bahwa konflik Hasan dan Wardi ini masih dan juga akan dituntut sebagai pembunuhan berencana. Nah, di mana hukumannya bisa seumur hidup ataupun hukuman mati gitu. Tapi ternyata ada saksi yang mengatakan bahwa ini disebabkan Matanjar terdahulu gitu. Mungkin persepsi Matanjar itu nggak mungkin Hasan balik lagi. Ya gimana ya, sedangkan saudara Matanjar ini orang kesohor di daerah situ itu kan. Boncengan dengan adiknya, Hasan itu langsung loncat dari motor, belum sempat matiin motor adiknya, langsung loncat, ya langsung menuju ke Tanjar itu. Jika itu mau nyerang Hasan, adiknya masuk seperti itu kan. Intinya mau membela saudara. Nah, jadi dari salah satu warga bilang mungkin Matanjar itu tidak mengira bahwa Hasan ini akan kembali lagi kepadanya setelah ditantang Caro gitu. Berarti Matanjar ini udah berkali-kali dong melakukan tindakan semena-mena terhadap Hasan. Mungkin nggak cuma sekali ini ditantang Caro ya. Mungkin sebelumnya udah ada, ayo Caro kita. Tapi dia nggak datang. Atau, ayo kita bertarung. Nah, mungkin Hasan selalu menghindari permasalahan gitu. Jadi dengan statement dari warga sekitar, dia bilang dugaannya bahwa Matanjar nih kayaknya dia nggak tahu, nggak berpikir bahwa Hasan itu memang datang beneran bertarung Caro gitu. Terus dia juga bilang bahwa 3 orang yang menyerang Hasan itu sebenarnya nggak tahu menahu tentang kejadian ini. Dia cuma dapat telepon mungkin dari Matanjar, teman-teman Matanjar mungkin dikasih tahu nanti gua mau ada carok nih gitu. Lu nonton aja ya atau lu amanin lah tempat-tempat itu ya, takutnya ada kepolisian atau kerumunan atau gimana gitu. Nah, ternyata yang 3 ini melihat Matanjar rubuh diserang secara tiba-tiba menggunakan teknik Kitan Mitsurugi dari Hasan. 3 orang menyerang, nah sedangkan Wardi dari belakang melihat 3 orang yang menyerang Hasan, nah membantu saudara. Intinya saling bantu saudara lah. Wardi mungkin lebih hebat lagi daripada Hasan ya. Teknik Batosai si pembantai itu memang dimiliki oleh Wardi gitu. Ketika Matanjar sudah rubuh, itu yang 5 pergi kak. Yang tadinya kemungkinan diundang di telepon, via telepon sama si Matanjar sendiri, entah sesama murid-murid pencak silatnya, enggak tahu. Memang saya akui saudara Hasan itu selalu merendah. Itu kan pasal pembunuhan berencana. Cuman kan ini sudah sudah cukup sabar kak. Dulu pernah kejadian itu waktu bola voli itu ditempeleng juga sama almarhum. Waduh, jadi menurut keterangan saksi ini dia bilang Hasan ini udah sangat rendah diri gitu ya. Dan ini permasalahan ini nggak cuman saat itu aja. Jadi sebelumnya juga udah pernah ada permasalahan di mana Matanjar ini menempeleng Hasan ini waktu ada pertandingan bola voli ya gitu. Menurut warga sekitar memang Hasan ini udah berkali-kali rendah diri ya, sangat rendah diri ya. Tapi kita lihat dari tayangan wawancara Hasan memang terlihat banget ya Hasan ini sangat rendah diri, seorang pendekar yang rendah diri ya menurut Letsko. Dia mengaku saya salah gitu. Dan dia juga bilang di wawancaranya pertamanya, saya nggak salah
kenapa harus takut? Saya kan cuma tanya mau kemana gitu. Bahkan setelah ditempeleng dan dicam dengan celurit pun dia masih mengatakan, saya salah apa? Saya cuma tanya mau kemana gitu. Karena lampunya silau, dia udah menjelaskan kenapa matanya dia mungkin melotot atau menyipitkan mata itu bukan ingin menantang, cuman karena silau kena lampu motor gitu. Ya, terus ada permasalahan juga dulu itu terkait parkir antara saudara Hasan dan saudaranya Mat Tanjar ini. Adiknya Mat Tanjar dengan adiknya Hasan. Oh, jadi juga ada permasalahan lahan parkir. Dan di sini juga menceritakan, karena Lesko nggak tayangin lengkap ya, kalian tonton aja lah dari YouTube mana ini, YouTube Sang Pencari Keadilan gitu. Dia bilangnya ada perselisihan, tapi Hasan ini udah nurunin egonya, yaitu cuma lahan, ya udah kasih lah si Mat Tanjar ini, karena sesama kenal kan, sesama saudara satu suku, ya jangan dipermasalahkan lah. Nah, jadi bukan cuma sekali dua kali ya berarti ya Hasan dan Mat Tanjar ini punya permasalahan gitu. Adiknya pun juga bermasalah nih. Apakah adik yang dimaksud adalah Wardi? Ini logikanya berarti bener ya. Waktu Hasan menyapa si Mat Tanjar beserta adiknya mau kemana, nah pantas adiknya Mat Tanjar ini turun duluan kan, di ceritanya dia ngancem dengan celurit duluan gitu. Mungkin karena sisa-sisa emosi di terdahulu ya, di lapangan voli gitu, atau lahan parkir, padahal lahan parkir udah dimenangkan oleh keluarga Mat Tanjar ya. Hati belum damai gitu, dan warga ini mengatakan berkali-kali Hasan ini udah rendah hati, sabar gitu. Jadi kan yang kita bilang kan warga-warga netizen ya, kenapa sih Hasan ini meladeni carok dari Mat Tanjar ini? Nah, itu kan pertanyaan kita semua ya. Hasan itu harus bisa kontrol emosi dong. Nah, pertanyaannya kan ini karena udah nasi menjadi bubur ya. Kenapa nggak pada saat Mat Tanjar masih hidup, kenapa keluarga Mat Tanjar atau Mat Tanjar sendiri, almarhum sendiri, yang mengontrol emosi gitu? Kenapa Hasan yang disuruh mengontrol emosi terus gitu? Padahal dia sudah mengontrol emosi berkali-kali. Bahkan pada saat pertarungan, dia juga udah kontrol emosi untuk membiarkan satu orang pergi dengan selamat pulang ke keluarganya. Nah, yang emosian duluan ini siapa? Yang emosian ini menurut kasus kan Mat Tanjar yang menantang Hasan Carok, adik Mat Tanjar yang mengancam dengan celurit. Nah, Hasan kan emosinya satu kali doang. Pendekar ini emosinya satu kali doang, di mana pertarungan terjadi ya di sana dia emosi gitu. Jadi menurut Lesko ini harus jadi pertimbangan kepolisian bahwa Hasan ini harus menceritakan pembulian-pembulian apa yang dia alami sebelum ini semua terjadi gitu. Dan menurut warga sekitar pun ada saksinya kan. Dan saksi ini bisa meringankan Hasan untuk mengurangi hukuman yang dia terima. Orang yang dibully berkali-kali, diam, menahan emosi itu udah berkali-kali dilakukan oleh Hasan. Padahal dia punya kemampuan pendekar. Usut juga ya dari almarhum Mat Tanjar, keluarga Mat Tanjar, adik-adiknya yang bermasalah terdahulu. Kenapa sih emosi banget kalau ngelihat Hasan ini? Nah, itu pertanyaan kita ya. Kenapa kalau lihat Hasan ini emosi banget? Nah, di lahan parkir, di bola voli, itu kenapa? Nah, yo yang mau ikut gerakan saya, bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi. Ya, acuannya kemana? Acuannya ke pasal 49 KUHP. Pasal 49 katanya. Setiap orang yang membunuh secara terpaksa tidak bisa dipidana. Contohnya, ya, penjaga ternak yang membunuh perampok di Serang atau di Cilegon, itu dibebaskan oleh polisi dan kejaksaan. Nah, begitu juga sama dengan Mat Hasan dan Mat Werdi. Ini harus dibebaskan. Makanya kalian siapa yang mau tunjuk tangan? Wih, tunjuk tangan guys, tunjuk tangan. Nah, jadi dia ingin membuat gerakan bebaskan Hasan dan Wardi gitu. Tapi yang kita perjuangin ini bukan Hasan itu nggak bersalah 100%, bukan. Jadi yang kita ingin perjuangkan adalah hukuman Hasan yang kita kira itu terlalu berat. Bahkan kepolisian dan juga penyidik itu menduga Hasan ini membunuh dengan berencana gitu. Berencana itu. Kok bisa Hasan diduga membunuh berencana gitu? Saya rencana ingin membunuh Mat Tanjar waktu Carok gitu. Itu menurut kita tuh agak, ayolah penyidik gitu. Ini bagian-bagian dulu-dulu di mana Hasan yang katanya dibully, diusut juga gitu. Pemicu-pemicu emosi gitu. Jangan Hasan selalu disudutkan tidak pernah mengontrol emosi. Sedangkan kalau dari cerita warga-warga yang beredar, Hasan ini sangat rendah hati dan udah ngontrol emosi gitu. Dan berkali-kali mengontrol emosi. Harusnya poin-poin berkali-kali mengontrol emosi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman Hasan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau Hasan menggunakan pasal 338 KUHP, ancaman penjaranya itu paling lama 15 tahun, paling lama ya. Menurut dari pasal 49 KUHP itu menyebutkan barang siapa yang terpaksa nih
melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman bisa tidak dipidana. Tapi menurut Let's Go, pada saat Caro kan yang menyerang duluan adalah Hasan gitu. Hasan kan tidak dalam keadaan untuk pembelaan diri. Tapi menurut Let's Go, pasal 338 itu yang tidak disengaja, itu yang spontanitas, itu menurut Let's Go masih bisa diringankan untuk Hasan itu. Jadi kalau WRD mungkin menurut Let's Go masih bisa digunakan pasal 49 KUHP karena dia melihat ada serangan, ancaman itu kepada saudara sendiri gitu, kepada darah daging saudara sendiri. Jadi dia bisa menggunakan pasal 49 KUHP. Siguro yun, aslinya ni kurang lebih sebuah login karo sa dampo ni kalema. Sa dampo lang. Sa dampo. Masih bisa tersenyum ya? Sa bawag mo rin sa kuda nggak gagagkan kasi kontribusi itu Pak. Mungkin apa tao nih. Nah, di sini kan Let's Go nggak ngerti, jadi mungkin ada penerjemahannya di sini. Yang teriak Allahu Akbar itu saya, karena saya lihat kakak Hasan ditebas dari belakang. Gokil. Entah itu kena apa enggak, saya nggak tahu waktu itu. Nah, jadi dia pun waktu melihat Hasan ditebas, baru dia maju. Nah, itu kan menurut Let's Go bisa di pasal 49 KUHP, karena dia melihat pembelaan saudara, keluarga dalam bahaya, ditebas orang. Nah, dia maju untuk membela sang kakak gitu. Walaupun ya kemampuan Wardi ini mungkin di atasnya Hasan ya. Dia bisa mengalahkan 3 orang gitu. Tapi dari wajah sih terlihat memang sangat rendah hati sekali ya, masih bisa tersenyum, mengakui kesalahan, dan selesai Caro pun dia Wardi ini yang menelpon untuk mencari kepala desa supaya telepon polisi gitu. Menurut Let's Go ini real pendekar gitu. Jadi punya kemampuan tapi nggak dipakai untuk mengintimidasi orang lain gitu. Jadinya orang lain tuh melihat mereka tuh mungkin lemah, atau ya cuman bisa bela diri tapi nggak pernah digunakan. Nah, ketika ditantang dan juga direndahkan harga dirinya, ditempeleng, diancam lagi dengan celurit di depan mata, mereka keluar dengan kesaktian pendekar yang asli. Nah, akhirnya mereka menang di pertarungan tersebut. Ya salah juga menurut Lesko, ini pendekar modern ya itu, tapi tidak mengurangi rasa hormat untuk para korban juga. Para korban juga kita doakan supaya dapat tempat di surga, mendapat istirahat yang tenang, keluarga tabah gitu. Tapi untuk sisi hukum dan pengadilan, Let's Go harap pernyataan-pernyataan warga sekitar bisa meringankan hukuman dari Hasan dan Wardi gitu. Nah, itu dia guys. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini gitu? Tentang statement warga yang katanya Hasan itu, tanda kutip kita bisa bilangnya dibully ya, itu ditempeleng di tempat voli gitu. Apalagi mereka saling kenal. Nah, ini mungkin memang kita nggak tahu ya permasalahan apa awal yang menyebabkan pihak Hasan dan Matanjar ini saling bersih tegang gitu. Pasti ada awal dari segala awal itu. Nah, itu dia yang Let's Go sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Coba komen pendapat kalian tentang kasus kali ini. Apakah kalian akan ikut gerakan bebaskan Hasan dan Wardi? Ataukah kalian setuju dengan Hasan bahwa dia ini pembunuh berencana memang gitu. Udah direncanakan dari pasti tempeleng di vola-voli, dia udah merencanakan kalau diajak Caro dia mau. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.